Assalamualaikum, sampurasun. Pribados, guring rombongan lengan sama Bob, Suranya Yapon pada jumponan pangulom di Bayon Tupuhu, Padepokan Parukuyan, Bandung. Aya acara Borneo di Tatar Pasundan. Ia jalan pintu masuk ke Parukuyan. Mangga. Mandi dia, Bang, mau bisa, Bang? Selamat datang di Padepokan Parukuyan, yang mana hari ini kita sedang mengadakan kolaborasi pesona Borneo di Tanah Pasundan. Dalam hal ini saya berharap untuk rekan-rekan kebudayaan lainnya, terutama untuk pemerintahnya, lebih ada kepedulian ya, karena akan lihat sendiri animo massa di sini ini bukan karena apa-apa, bukan karena kerinduan panggilan ke budayanya kuat sekali. Untuk acara ini berapa hari, Pak? Acara kita setiap bulan dengan ganti-ganti suku. Kalau ini acara yang keberapa? Ini kalau di waduh itu Dari tahun berapa begitu ya? dari tahun 2000. Adil gak Kalino, Bacuramin gak Saruga, Basaingat gak Jubata. Arus, arus, arus. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Dangiang, Panoman, Kasepuhan, semua yang berada di Tanah Pasundan yang sudah mengundang saya beserta saudara-saudara saya dari Tanah Kalimantan untuk hadir di acara Padepokan Parukuyan ini. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lahes Jagau atau saya Panglima Siluk Langit. Saya sangat antusias sekali dengan acara ini. Begitu megah acaranya, walaupun terlihat ya di tempat seperti ini, justru itu yang menurut saya sama seperti di kampung halaman kami di sana, karena memang tempat seperti inilah yang kami cari sebetulnya.
Di sini kesan saya jujur saja, saya sangat bangga kepada semua masyarakat, khususnya untuk para penerus ya, para generasi yang akan melestarikan adat budaya Sunda. Karena saya lihat banyak sekali anak-anak kecil yang antusias ikut di acara ini. Saya ucapkan kepada Padepokan Parukuyan, semoga sukses terus, semoga selalu mengadakan acara seperti ini setiap tahun. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Rahayu. Rahayu. Sampurasun. Dan selanjutnya anggota yang selalu memberikan tubuh-tubuh anggota. Usaha yang penting sama-sama asal jangan terlalu minum bersama dia orang tamunya dapat dia jangan keterlaluan mobil sudah termanja di kampung lah dia karena hidup si ganteng di mana rasa salaman kan ayah rasa tiada hari tanpa cinta yang silat tidak datang penyakit cilaka di dada. Filosofinya naon ulah ngabebanan jiwa taruh ngabebanan raga tangke membari bobo disimpen coba lamun jiwa di bebanan berat rek bobo ke mikiran hutang tuh tah ieu filosofi kene ieu teh gelang setan tuh Negara pandang. jadi urang teh jadi kudu sauyunan paheuyeuh-eueuh leungeun paantai-antai tangan jeung sasama tuh dek nu beungar nu miskin tuh sajajar ucap bahasa agama mana naon hak mana tuh kan segitu filosofi nu simpel sampurasun Ampes. hayu tuh kan Filosofina filosofina urang ulah pokok asal urang asal ti Adam jeung Hawa tuh leutik oge nyempil Hawa itu Ya Adamna, ya ya Hawana. itu hidup Hawa.
Perkenalkan sebelumnya nama saya Jeffrey Dayak. Oke, saya asal dari Kalimantan Utara, Provinsi Baru. Oke, saya memang asli orang Dayak asli ya, maksudnya lama di daerah, sekarang udah mau keluar dari daerah, maksudnya dari hutan lah. Ya. Dan saya melihat bahwa kesan yang saya dapat di sini, orang melihat kita itu mungkin takut gitu, sadis sangat. Padahal kami enggak, karena kita sama aja, semua orang juga memiliki karakter itu. Tapi di sini Parukuyan ini saya melihat mereka menganggap kita seperti family, keluarga. Saat keluarga itu ada di hati kita merasa itu. Kalau kakak, ya kita panggil kakak, abang, adik, bagian adik. Ya kesannya itu merasa seperti keluarga di sini. Familiar ya. Ya familiar. Dan baru pertama juga untuk gabung di dalam event seperti ini. Nanti saya sampaikan pesan teman saya dulu pesannya. Silakan kesan. Ya, nama saya Asun, berasal dari Dayak Kayan Mendalam, Keposulu, Kalbar, Kalimantan Barat. Kesan ya sangat berterima kasih sudah diundang mengisi acara di sini. Benar-benar sangat berterima kasih untuk support teman-teman atau abah-abah, saudara-saudara yang di sini untuk memberi kami kesempatan untuk mengisi budaya yang ada di Jawa Barat, khususnya di sini. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Lanjutkan. Dan Silaturahmi ya. silaturahmi ini karena nilainya luar biasa. Memang saat ini pandemi dan protokol kesehatan tetap dijalankan. Ya kita ngerti lah kalau untuk masker, cuci tangan, kesehatan. Artinya gini, kita terjaga imun tubuh kita kurangi bergadang, kita juga harus makan makanan sehat. Karena kita nggak bisa menolak family yang datang gitu ya. Dan sekali lagi lanjutkan walaupun harus taat dengan atau patuh protokol kesehatannya lagi dan dikemas lagi dengan konsep yang ya mungkin lebih lagi gitu. Ini sudah bagus, tapi nggak tahu lebihnya kayak mana lagi. Karena setiap kegiatan ada aja plus minusnya. Tetap semangat, abang, abah ya, dan teman-teman semua. Karena kalau bukan kita yang mau melestarikan budaya dengan ikhlas, siapa lagi? Ada orang yang mau melestarikan tapi maaf, harus ada didorong atau disupport dengan biaya yang mahal dulu gitu. Kita coba hargai budaya kita dulu. Suatu saat orang akan lebih menghargai kita. Oke, terima kasih Bang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang ada promosi baru ya, tahun itu ya. Boleh gantian lah ya. Nanti bisa ke Bang Godil lagi. Identik kuning itu, maaf, dia ada unsur kesukuan kayak suku Kenyal atau provinsi Kaltim gitu. Kaltara karena dulu pecahan Kaltim ya, Kaltara. Tapi sebenarnya yang lain juga memiliki kuning merah itu. Nah kalau dibilang merah berani ya sama, hitam berbudaya. Terus putih bahwa kita tulus mencintai kebudayaan itu. Terus kuning ini juga ada filosofi kayak walaupun kaya tapi mau berbagi kejayaan gitu. Kaya dalam arti budaya, kita saling berbagi informasi dan seperti ini. Kaya juga ada unsur, kita juga ada unsur Melayu di sana. Karena pada hakikatnya mereka ada sama kita di sana. Terutama ada beberapa kesultanan atau kerajaan. Nah, walaupun identik kostum mereka banyak kuning full dan itu kain gitu. Jadi kita mengkolaborasikan hidup kita juga dengan warna. Semakin beragam, semakin kaya. Kita kayak pelangi lah, Bang. Ya. Bagaimana nih? Laki-laki pakai anting gitu kan ya? Ya. Saya belum dibolongin. Gimana tuh Bang? Ya, nama saya Godil, biasa dipanggil Godil Sape. Kalau mau naik anting, biasanya memang masyarakat suku Dayak pada umumnya, khususnya Apokayan, memang punya ciri khas berkuping panjang untuk wanita maupun laki-laki. Nah, panjangnya biasa, setahu saya
panjangnya telinga wanita itu biasanya dari faktor umur. Semakin umur bertambah, semakin bertambah dia juga jumlah antingnya. Terus anting kalau untuk untuk pria, dia biasa anting dia seperti berupa kuningan, terus dibolongi. Itu dalam acara adat, biasanya acara adat dange. Itu setiap pria yang sudah dewasa, yang sudah diakui dewasa secara adat, itu akan dilubangi kupingnya yang di sini maupun yang di atas di sini. Usia berapa itu biasanya? Itu biasanya 17 tahun ke atas. Itu kalau di sini nanti dipasang sebuah taring macan dahan atau macan akar. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih, Pak. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Tiap orang tuh kadang-kadang versinya beda-beda, tapi intinya sih sama ya. Salam Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata ini berasal dari bahasa Dayak Kanayat atau Dayak Kalbar, Dayak Ae. Ini menjadi sebuah salam di seluruh Kalimantan, dari Kalimantan Barat, sama aja abang petani. Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, bahkan Kalimantan Tengah. Ya, jadi ini salam persatuan Dayak. Lalu ada pun makna dari salam Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga dan Basengat Kak Jubata. Ya, yang pertama Adil Katalino itu kita sebagai manusia, kita harus memperlakukan setiap orang dan semua orang itu semua sama. Kita di mata Tuhan itu sama. Jadi kita harus memperlakukan setiap individu, setiap manusia itu dengan seadil-adilnya. Itu Adil Katalino. Ya, kemudian Bajuramin Kasaruga. Saruga itu adalah surga. Saruga itu dikonotasikan dengan surga sebenarnya. Jadi Bajuramin itu artinya cermin atau bercermin. Jadi kalau diharafiahkan ke pengertiannya, jadi setiap kehidupan itu ada aturan, ada tata cara, ya, ada kearifan lokal gitu. Nah, kita hidup bermasyarakat pasti juga ada unsur-unsur budaya di dalamnya. Kemudian ada aturan-aturan yang mesti kita harus ikuti, gitu ya. Ada kaedah-kaedah yang harus kita jalankan dalam hidup bermasyarakat. Nah, itu bercermin di surga atau Bajuramin Kasaruga. Kemudian Basengat Kak Jubata. Basengat itu adalah napas, bahasa Indonesia napas. Jubata itu artinya Tuhan, Allah. Atau kalau bahasa Batak juga Debata, atau kalau bahasa Inggrisnya God, Lord, ya. Nah, napas dari Tuhan. Jadi Basengat Kak Jubata, segala napas kehidupan, hidup yang sekarang kita jalani adalah semuanya dari Allah, semuanya dari Tuhan. Lalu setelah diucapkan dengan 3 kalimat itu, lalu dijawab oleh audiens atau oleh orang-orang, biasanya arus, yang artinya adalah amin, iya, au. Kayak topi saya itu juga beda. Kami percaya. Iya, ada yang beda-beda. Jadi ketika diucapkan salam Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata, maka dijawab arus, iya, amin. Begitu. Beda-beda model topi. Terima kasih. Terus bajunya Talino itu bahasa Dayaknya, bahasa Indonesia manusia. Pengen tahu nih mengenai tato. Mungkin ada ciri-cirinya. Pasti tato memiliki tato, warna tato dan bentuk tatonya berbeda. Saya ditemani oleh teman saya juga untuk pengertian secara detail terkait dengan bentuk ya dan maknanya oleh teman saya Godil. Lalu mungkin bisa menjelaskan tato terkait dengan mungkin asal usul. Salah satu asal usul tato di dunia itu berasal dari suku Dayak salah satunya ya, yang dikenal oleh dunia. Lalu setelah beberapa waktu berjalan baru terekspos, lalu kemudian ada salah satu suku juga di Indonesia yang mempunyai tradisi tato, yaitu suku Mentawai yang ada di Sumatera Barat ya.
secara karakteristik dan segala macam tentunya tato memiliki pemaknaannya masing-masing, memiliki versinya masing-masing antar setiap suku. Kalau kita ngomong versinya Kalimantan, di Kalbar sendiri contohnya, di Kalbar itu ruang lingkupnya luas, ya, tidak semua suku, subsuku, tidak semua subsuku Dayak itu mempunyai tradisi tato. Di Kalbar yang kita tahu yang mempunyai tradisi tato itu ada di suku Kayan, Apokayan, Iban, Taman juga ya. Namun kesini-sininya sebenarnya kita tidak semua suku Dayak itu punya tradisi tato. Itu kalau kita ngomong di Kalbar. Kalau di Kaltim, di Kenyah juga ya, di Kayan ya, punya juga Bahau punya tradisi tato. Nah, di Kalteng sendiri juga ada ya tato, tapi memang bentuk dan ornamennya memang agak sedikit berbeda ya dari setiap subsuku Dayak. Hanya mungkin di Kalsel yang kita tidak tahu, memang di sana memang setahu kita juga tidak ada tradisi tato ya. Tato permanen itu? Di Kalsel, Kalimantan Selatan. Yang ada berarti di Kalbar, di Kaltara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang mempunyai tradisi tato. Namun itu dibagi lagi dari tergolong lagi dari beberapa subsuku yang mempunyai ada tradisi. Jadi tidak semua subsuku yang punya. Mungkin bisa saya tambahkan ya secara motif-motif suku tato suku Dayak. Kalau seperti kayak ini bisa dinamakan bunga terung. Bunga terung ini biasanya kalau semuanya ini kami bilang nih bunganya ini berbeda-beda. Dia berjumlah ganjil, ada yang 5, ada yang 7 dan ada yang 9, tergantung dari terah orang tersebut, derajat orang tersebut. Terus ini lingkaran ini artinya tali pengikat, ini pengikat. Jadi kita biarpun kami berbeda tapi kami tetap satu. Kita tetap satu kesatuan. Dan ini yang mempunyai tato seperti ini dasarnya tidak semua suku Dayak yang ada di Kalimantan mempunyai suku tato seperti ini. Hanya beberapa suku saja seperti Iban, suku Dayak Iban, suku Dayak Mualang, suku Dayak Taman, suku Dayak Kayan, suku Dayak Tunan. Punya tato seperti ini. Kalau untuk motif Dayak, kenapa motif Dayak lebih banyak melingkar seperti ini ya? Nah itu filosofinya diambil dari tanaman hutan yang berupa pakis. Kami bilang sakpako. Pakis itu sakpako. Ya, pako itu adalah pakis. Nah itu diambil filosofi dari situ. Karena terus setiap individu seorang yang ditato pada masyarakat di sana tuh itu mempunyai motif berbeda-beda. Misalkan saya dengan dia satu suku misalkan itu berbeda-beda tergantung dari terah tersebut. Orang ini terah dari mana? Biasanya kalau tato itu yang berupa binatang, yang berbau binatang, dan biasanya orang itu mempunyai terah bangsawan. Nah, tapi kalau orang itu orang biasa, masyarakat umum biasanya lebih ke motif pakis, motif biasa aja gitu. Terus dari warna itu warna ada berapa warna untuk tato? Warna cuma satu. Dan warnanya itu biasa kami ambil dari sebuah daun yang ditumbuk akhirnya kami peras dan air itulah yang dijadikan sebuah tinta. Itu pewarnanya. Warna dari alam. Untuk pembuatan ininya tidak seperti mesin yang sekarang. Kalau mesin sekarang kan sudah enak. Kalau saat di sana tuh dia pakai ini, pada dulunya pakai duri jeruk hutan kan ditajam. Nah ujungnya itu dikasih kayu, dikasih rotan dan dipukul. Jadi sebuah tato seperti ini. Nah, contoh seperti ini, tato ini disebut kami bilang tato aso. Nah, tidak semua orang bisa membuat tato seperti ini. Itu ada 2 warna itu dengan merah ya? Ini saya. Oh, itu. Pada dasarnya dia cuma
sketch saja. Ini disebut tato asok. Dan tato seperti ini biasanya hanya orang sufi, kalau ngomong itu orang sufi, keturunan bangsawan. Kalau perahunya salah belok, mati dia di itu. Ada juga tato contoh seperti Iban, dia mempunyai nama-nama seperti Kelingai, Ketam Alo. Kalau setahu saya yang Ketam Alo itu menurut suku Iban itu artinya pengayun. Jadi sebelum ditato, kita nih orang itu udah yang suka tato ini udah tahu. Jadi orang ini berjiwa bersosial tinggi. Nah, tatonya bagusnya seperti ini. Orang ini orang pejalan. Tatonya seperti ini. Oh, ada yang mengarahkan ya. Contoh seperti ini, maaf. Ini artinya orang pejalan. Oh itu. Ya, ini orang suka pejalan. Misalnya terus bunga terung juga, bunga terung yang seperti ini itu berbeda-beda. Ada yang benar-benar seperti bunga, ada yang seperti ini, ada yang gambar bintang. Jadi setiap suku Iban atau suku yang lainnya tidak semua sama tato bunga terungnya ditiup. Contoh kayak ini beda. Ini beda. Dan kalau itu ada yang bedanya dari daunnya. Iya, daunnya Sana ya. Pada dasarnya ini tato tradisional, maksudnya bentuk tradisional, cuma agak divariasikan dikit saja. Oh. Jadi variasikan sininya panjang. Ada panjangnya itu enggak. Terus kayak Ketam Alo, baju. Oh itu ada yang dari dalam tubuh juga kalau pakai baju itu. Ada. Tanda ya. Iya. Jadi ada sesuai penempatan, jadi nggak sembarangan. Dan satu lagi orang Dayak bertato tidak dibuka. Itu pantang bagi kami lah. Oh iya iya. Dia hanya tubuh-tubuh tertentu seperti sini. Kalau yang boleh kelihatan. Iya, terus di kaki. Semua punya arti, punya makna. Kayak kaki orang ini pejalan. Terus di sini ini orang bangsawan. Kalau pejalan itu seperti apa sih sebenarnya? Dia sudah bisa perantau lah, perantau yang sukses gitu. Menjelajah gitu. Bisa mengembangkan budaya, bisa mengangkat nama kampung tersebut. Oh iya iya. itu nanti makanya kita Sampai ke Asia maupun ke luar negeri. ya kejadian itu Udah bisa menggunakan tato seperti ini. Terus ini juga, maaf. Ini Ya. ini artinya Ketam Alo. Ini nama tatonya, ini tato Iban, Ya. tato suku Dayak Iban. Arti namanya Ketam Alo. makin panjang semakin cantik ya. Nah, Ketam Alo ini artinya seorang yang suka merangkul sesama ini, terus suka mengayomi, terus suka saling sama-sama lah hidup susah, sama-sama senang sama-sama. Itu artinya Sudah biasa memimpin ya. bukan lebih memimpin sih, mengayomi, dia lebih mengayomi. Dan kalau misalnya orang ini pintar, misalnya punya berilmu tinggi, itu beda lagi tatonya. Setiap ini punya beda-beda tato dan mempunyai makna yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, simkuring tapa umbara. Ayeuna nuju aya di wewengkon di Parupuyan, di Padepokan Parupuyan, nuju aya acara Borneo di Tanah Pasundan. Ya acara anu numbutkeun simkuring anu luar biasa. Hartosna untuk ketahanan NKRI ngelangkungan budaya. Urang ngahiji di acara ieu gitu. NKRI langkung kuat ngalangkungan budaya. Hatur nuhun.
Puncak Rampe Sampurasun. Karena kita mengikuti adat jadi harus mengikuti aturannya. Sehat Kak Jubata. Harus. Ayo. Anu penting mah protokol kesehatan Mas. Wartawan juga mohon mundur. Kan janji jangan ada Ada kedua.
Bang deh main. Daya sangat-sangat luar biasa, sangat mengesankan bagi masyarakat Pasundan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Arus. Sekarang saya sedang berada bersama Kak Rima, langsung dari Kalimantan sana. Gimana kesannya tampil di tanah Pasundan, Kak Rima? Seneng banget Pak, seneng banget. Terus tadi antusias masyarakat sekitar, terus antusias yang lain tuh luar biasa. Kalau kata anak zaman sekarang gile banget. Amazing. Gile banget tuh teh. Gile Karena banget. benar-benar sambutannya luar biasa. Apa perasaan Kak Rima ketika hadir di ruang yang sebelumnya belum menemukan gitu? Tiba-tiba, waduh, ini orang-orang Sunda nih di tanah Pasundan, apa nih? Bener. Kaget tadi, sekilas mirip orang Dayak juga sih. Silatnya, terus? Terus dari pakaiannya banyak nongkrong-nongkrong sekitar mirip, sekilas mirip. Tapi ternyata beda. Debusnya sama? Debusnya hampir mirip. Hampir mirip, tapi ya? luar biasa banget. Luar biasa ya? Dan banyak banget ternyata ya, padepokan-padepokan di sini. Saya pikir hanya Parukuyan yang jadi tuan rumah, ternyata banyak sekali yang datang. Dan antusiasnya luar biasa. Oke, ke depan ada pesan dari Kak Rima untuk pertunjukan-pertunjukan lain atau kerjasama budaya ini untuk kedepannya seperti apa, Kak Rima? Semoga kedepannya COVID hilang, biar kita juga bisa terus berkarya. Kesan-kesannya buat saya pribadi dan kawan-kawan terutama, kami bangga menjadi tamu kehormatan di acara kolaborasi antara kesenian dan budaya Sunda dan Dayak, dan khususnya kita bisa memberikan edukasi tentang budaya-budaya kami khususnya Kalimantan, Dayak, dan yang terutama kembali kami bisa mempererat persaudaraan dengan adanya acara ini. Kebetulan sekarang ini saya dengan pasangan duet kolaborasi dengan Kangza, dan kebetulan beliau dari tanah Pasundan. Silakan Kangza, mungkin mau dilanjut. Saya mengucapkan terima kasih buat tamu kehormatannya dari Dayak ya, dan kolaborasi ini sampai suatu saat nanti kita bisa berkolaborasi yang sangat mewah ya, begitu besar ke depannya. Kami berharap budaya itu semakin maju dan selalu dilestarikan oleh para anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ki Pamanah Rasa selaku sesepuh Padepokan Parukuyan, mewakili juga sebagai pimpinan Padepokan dari Abah Ion. Saya sangat bangga dan bahagia kedatangan tamu dari Dayak dalam rangka pesona Borneo di tanah Pasundan, menampilkan suatu atraksi seni dan budaya yang sangat luar biasa, di mana kita antara Sunda dan Dayak bisa berkolaborasi, adu manis silaturahim budaya. Mudah-mudahan ini menjadikan tali silaturahim yang abadi, dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka ketahanan negara tentunya lewat seni dan budaya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada semua keluarga besar Borneo, Dayak, Kalimantan Barat yang berkenan hadir ke tempat ini, ke Padepokan Parukuyan yang penampilannya sangat luar biasa. Juga terima kasih kepada Abah Ion selaku pimpinan Padepokan Parukuyan yang memberikan fasilitas waktu dan tempat untuk penyelenggaraan silaturahim budaya ini.
Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih harmonis, lebih bersatu, lebih erat silaturahim dimanapun, di daerah manapun. Mari kita perkokoh budaya kita untuk kesatuan bangsa Indonesia. Demikian dari saya, Kiai Paman Rasa. Terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Juramin Kasaruga, Asengat Kak Jibata. Arus, arus, arus.